Pertama-tama siapkan makaroni. Ini saya gunakan makaroni rebus yang biasa untuk sop. Ini yang bentuk panjang. Kalau misalnya Bunda mau menggunakan yang bentuk ulir, boleh-boleh aja. Silahkan disesuaikan dengan selera. Makaroni ini saya beli harganya Rp18.000 per 1 kilogramnya. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan 100 gram aja. Makaroni ini akan dilunakan dengan cara direndam dengan air mendidih. Dan kalau mau lebih cepat, ini bisa direbus ya. Yang penting makaroninya jangan terlalu kelembekan, karena nanti makaroninya ini akan ditumis. Nah, sambil menunggu makaroninya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan juga 3 buah sosis, ini yang ukuran sedang, ini panjangnya sekitar 11 cm. Ini saya beli harganya Rp900 per satu buahnya. Ini adalah sosis yang murah meriah aja, karena untuk jualan yang murah meriah juga. Yang penting nanti rasanya tetap enak. Dan ini adalah sosis sapi, atau Bunda juga bisa menggunakan sosis ayam ya. Sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Nah, jika sudah, ini sosisnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Setelah diiris tipis, ini dicincang ya sampai halus, atau kalau mau diulek juga boleh. Oh ya, saya juga menggunakan bawang merah 3 siung. Ini sama, bawang merahnya sudah dicuci, diiris tipis, kemudian dicincang sampai halus. Siapkan juga susu SKM putih, ini 3 sendok makan aja. Kemudian ini dilarutkan dengan 100 ml air, atau Bunda boleh juga menggunakan susu full cream ya. Tapi karena ini untuk jualan yang murah meriah, gunakan aja susu SKM putih seperti ini yang dilarutkan dengan air. Nanti hasilnya sedap juga. Kemudian siapkan juga keju cheddar, ini sekitar 55 gram. Ini keju cheddar yang murah meriah. Ini saya beli harganya Rp13.000 per 250 gram. Kejunya ini diparut ya, menggunakan parutan keju. Nah, jika semua bahan sudah siap, sekarang kita akan langsung menumis. Panaskan margarin sekitar 2 sendok makan, dan sebaiknya margarin ini jangan diganti dengan minyak sayur ya Bun ya, karena jika menggunakan margarin nanti hasilnya akan lebih sedap. Kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah dicincang halus. Nah, ini kita masak ya sampai bawang merah dan bawang putihnya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Nah, ini kita masak ya sampai sosisnya ini matang. Nah, seperti ini sosisnya udah matang. Jangan terlalu garing ya. Kemudian masukkan susu yang tadi sudah dilarutkan dengan air sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan juga seasoningnya, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Nah, ini diaduk ya sampai airnya ini mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kemudian apinya dikecilkan dan masukkan tepung terigu sebanyak 2 sendok makan. Saran saya kalau nanti Bunda rikuk kuenya ini, terigunya baiknya dilarutkan dengan susu ya, yang tadi kita siapkan. Jadi memasukkan terigunya ini dalam kondisi cair, sehingga nanti nggak banyak tepung yang menggerindil. Tapi karena ini terigunya udah terlanjur masuk ya, udah nggak apa-apa ya, kita aduk aja terus sambil agak dipencet-pencet jika ada terigu yang masih menggumpal. Nah, ini kita masak sampai terigunya ini matang.
Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan makaroni yang tadi sudah dilunakan dan ditiriskan. Ini kita aduk lagi sampai makaroninya tercampur rata. Nah, seperti ini udah cukup rata ya. Kemudian masukkan keju yang tadi sudah kita parut. Ini juga kita masukkan aja sekaligus semuanya. Nah, ini kita aduk lagi ya sampai kejunya tercampur rata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu kulit lumpianya. Ini kulit lumpia yang saya gunakan adalah yang ukuran besar. Ini saya beli bungkusan seperti ini, harganya Rp13.000, isinya sekitar 50 lembar. Oh ya, siapkan juga untuk perekatnya. Untuk perekatnya mudah, hanya gunakan 1-2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan perekat. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan letakkan sekitar 1 sendok makan makaroni keju. Ini kita bentuk agak segitiga, kemudian dilipat seperti ini membentuk segitiga. Jangan lupa bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan sekitar 1 sendok makan makaroni keju. Ini dibentuk agak segitiga, kemudian dilipat seperti ini membentuk segitiga. Dan bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Oh ya, untuk bentuknya ini nggak mesti segitiga ya bun ya. Bunda bisa memvariasikannya, misalnya persegi ataupun persegi panjang, silahkan disesuaikan dengan selera. Jika sudah diisi semua dengan makaroni keju, ini lumpianya bisa di stok ya bun ya, karena kan ini isiannya kering, jadi ini insya Allah aman ya, kulitnya nggak akan mudah sobek walaupun kita stok. Ini tinggal bunda kemas saja dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, kemudian ini langsung dimasukkan aja lumpia makaroni kejunya. Ini kita masak sampai 2 sisinya berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini udah mateng ya. Ini 2 sisinya udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini yang tadi barusan kita goreng. Ini kelihatan crispy banget dan terlihat sangat lezat. Dan juga ini ukurannya jumbo karena tadi kita menggunakan kulit lumpia yang ukuran besar dan juga isinya cukup banyak. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini plastik mika yang ukuran besar dan ini bisa diisi 3 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap, serta label stiker thank you agar terlihat lebih cantik dan elegan. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 11 x 11 cm. Oh ya, jika bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit lumpianya kriuk crispy, berpadu dengan lezatnya makaroni keju yang ada di sebelah dalam. Ini berasa gurih banget, ada sosisnya.
Mantep, ini berasa mewah isiannya. Pokoknya Bunda harus coba ya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resep sudah saya tulis di deskripsi, dan untuk modal serta harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.